Oke, selamat malam semuanya untuk teman-temanku, para sahabat Tempo 81. Kita kembali bertemu pada malam hari ini untuk mengenang sahabat kita, teman kita terkasih, Evi Darmiati Harjo, yang telah meninggalkan kita pada kurang lebih 1 tahun yang lalu. Hari ini tepat setahun yang lalu kita mengenang kembali kepergian teman kita. Dan terima kasih juga untuk para keluarga dari almarhum Evi yang ikut dalam acara misa online ini yang akan dipimpin oleh Romo Alusius Susilowijoyo Projo. Terima kasih Romo untuk berkenan memberikan misa pada malam hari ini. Banyak hal yang tentunya kita semua boleh sedikit ke belakang mengenang teman kita ini, Evi, yang dijuluki Ratu apa ya, Ratu Selfie ya. Pokoknya kalau ada Evi selalu ada kamera, dia selalu on. Kemudian Ratu Caca, nah, pokoknya ada musik pasti bergoyang. Luar biasa memang, selama dia itu selalu ceria dimanapun berada. Setiap kali ada reuni di 81 dia selalu hadir, tidak pernah ketinggalan. Dan tepat pada hari ini, marilah teman-temanku semuanya, keluarga Dempo 81, untuk kita bersama-sama misa bersama untuk mengenang rekan kita. Silakan Bud, kalau ingin memutar videonya Evi. Mohon untuk di-mute semua ya. Who can say for certain? Maybe you're still here. I feel you all around me. Your memory so clear. Deep in the stillness, I can hear you speak. You're still an inspiration. Can it be that you are mine forever, love, and you are watching over me from up above? Fly me up to where you are beyond the distant star. Tonight to see you smile, if only for a while to know you're there. A breath away is not far to where you are. Are you gently sleeping here inside my dream? And isn't faith believing all power can't be seen? As my heart holds you just one beat away, I cherish all you gave me every day. 'Cause you are love will live on.
to where you are. I know you're there, a breath away is not far to where you Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapa dan saudara-saudari yang terkasih, malam ini melalui media Zoom kita berjumpa merayakan Ekaristi untuk mengenang 1 tahun Evi Darmiati Harjo yang telah pulang ke rumah Bapa. Semoga Evi Darmiati Harjo damai abadi di sorga. Keluarganya diberi kekuatan iman, dan kita semua sahabat kenalan orang-orang yang mencintai Evi diberi kesetiaan untuk berjaga-jaga. Sadar bahwa kita manusia lemah, mari kita hening. Mohon ampun pada Tuhan, agar kita layak merayakan Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan, barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau menyinari para bangsa dengan Yesus Sang Cahaya sejati. Sinarilah langkah hidup kami dengan cahayanya, dan kuatkanlah harapan kami, agar karya keselamatan-Mu bagi kami semua, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, Hosea bab 10 ayat 1-3, 7-8 dan 12. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Carilah selalu wajah Tuhan. Carilah Carilah selalu wajah Tuhan. Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah selalu wajah Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Carilah selalu wajah Tuhan. Hei anak cucu Abraham hambanya. Hei anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Carilah selalu wajah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka,
Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam saudari-saudara yang terkasih. Selamat malam, Romo. Semoga semuanya kabar baik. Walaupun pandemi ini kita sempat mengalami sedikit kegembiraan melandai, tapi akhir-akhir ini konon mulai naik lagi. Bahkan ada berita simpang siur mau PPKM 2 ternyata diralat atau apa namanya oleh pemerintah menjadi PPKM 1. Ya apapun namanya, pandemi belum berakhir dan tetaplah kita memakai masker dan menjaga kesehatan. Kenapa pada bagian ini saya mengatakan itu ya? Karena tadi saya melihat tayangan video bahwa Ibu Evi atau teman kita Evi Darmiati Harjo pulang ke rumah Bapak karena terpapar COVID-19. Jadi saya juga tadi mendengar dari pembicaraan ada siapa tuh ya yang pergi malah satu keluarga terpapar COVID walaupun ringan, hanya batuk, pilek, sederhana. Nah, bicara tentang sakit, nggak ada yang mengharapkan sakit. Tapi sakit datang begitu cepat, perginya begitu lambat. Yesus pernah menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Dan setiap kali Yesus nggak pernah berkata, bersyukurlah kamu sudah bisa melihat, bersyukurlah sekarang kamu bisa berjalan, bersyukurlah sekarang kamu kulitnya sudah halus. Yesus tidak berkata demikian. Tapi Yesus berkata, imanmu menyelamatkan. Yesus datang bukan hanya sekedar menjadi penyembuh fisik. Dia bukan hanya seorang dokter atau tabib. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau sekarang kita merayakan Ekaristi, berdoa untuk Ibu Evi Darmiati Harjo, karena kita yakin dalam iman bahwa Tuhan Yesus dengan kerahimannya akan menyelamatkan Ibu Evi Darmiati Harjo. Betapa yang disebut kata selamat atau keselamatan itu penting. Misalnya kita katakan, ada nggak yang lebih penting daripada kata selamat? Menurut saya, kalau saya boleh memberi jawaban, tidak ada. Mungkin teman-teman ada yang mengatakan, ada Romo, yang penting itu adalah misalnya sehat. Kalau kita sehat mau apa saja enak. Makan enak, tidur enak, jalan-jalan enak. Iya, oke. Sehat terus, nggak pernah sakit. Umurnya panjang, sampai 126. Teman-temannya udah pada mati, mau begitu? Sudah tua bangka pun nggak selamat, ya percuma juga. Gitu ya. Oh Romo, yang paling penting itu adalah kaya. Ya betul, kaya. Uangnya nggak berseri, mau beli apa aja bisa. Tapi nggak selamat, percuma juga. Oh Romo, yang paling penting itu adalah kita berkuasa atau kita populer. Kita kemana-mana dikenal orang, wajah kita ada di televisi dan koran atau di media sosial. Urusan semua lancar jaya kalau kita punya nama besar. Ya oke. Kita bisa jadi orang nomor 1 barangkali, tapi nggak selamat, percuma. Jadi saya ulang pertanyaannya, ada nggak yang lebih penting daripada kata selamat? Menurut saya tidak ada. Begitu pentingnya keselamatan sampai
Begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia mengutus putranya yang tunggal, yakni Yesus, untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita semua. Ini adalah misi terpenting, menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita. Dan itu dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Kita berdoa, Ibu Evi atau Evi Darmiati Harjo mendapatkan keselamatan dan damai di sorga. Bacaan Injil hari ini menarik ya menurut saya. Ini bacaan harian menurut kalender liturgi. Bahwa 12 murid itu dipanggil sesuai dengan namanya masing-masing. Tadi kalau kita mendengar ada nama Simon, Andreas, Yakobus, Zebedeus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan sebagainya dan sebagainya. Setiap dari kita, Anda dan saya, itu juga dipanggil secara pribadi. Dipanggil secara pribadi, ya misalnya dulu untuk sekolah di Dempo 81. Dipanggil secara pribadi untuk ikut reunian Dempo 81. Lalu ada teman yang meninggal namanya Evi, dipanggil secara pribadi untuk ikut mengkoordinir misa secara online ini. Lalu dipanggil secara pribadi untuk ada yang menghubungi Romo, ada yang menjadi petugas liturgi, menjadi bacaan pertama, atau mazmur tanggapan, atau membuat video kenangan. Itu dipanggil secara pribadi. Jadi kita ini diperhatikan oleh Tuhan secara pribadi dengan nama kita masing-masing. Walaupun Shakespeare mengatakan apa arti sebuah nama, tapi yang paling penting adalah bukan nama, yang paling penting adalah bahwa nama kita tercatat di sorga. Ini yang paling penting. Karena kalau nama kita tercatat di sorga, kita akan mendapatkan rahmat keselamatan yang luar biasa. Nah, untuk mendapatkan nama kita tercatat di sorga, ya bekalnya itu apa? Bekalnya itu adalah hidup yang bermanfaat bagi sesama dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah bermanfaat buat banyak orang atau hanya bermanfaat untuk diriku sendiri, hanya bermanfaat untuk keluargaku sendiri? Kita ingin melebarkan ya kebaikan itu bermanfaat bukan hanya di keluarga tapi dengan tetangga, bermanfaat di lingkungan gereja, bermanfaat di lingkungan masyarakat, bermanfaat di tempat kerja, bermanfaat dimanapun kita berada. Apa yang mau dikenang dari kita kalau bukan kebaikan kita, bahwa kita pernah bermanfaat, gitu ya. Misalnya tadi dikenanglah Evi ini sebagai ratu selfie, pasti teman-temannya senang juga ya kalau ada kenangan foto, ya, jadi bermanfaat, gitu ya. Dikenal sebagai ratu dance, saya kira teman-teman senang ya kalau dinyanyi, ada musik diputar dan ada yang dance, lalu akhirnya teman-temannya juga ketularan ikut dance dan itu menggembirakan, gitu ya. Jadi orang yang selalu hadir dan ikhlas, lalu bermanfaat untuk menciptakan kegembiraan bersama, itu bermanfaat. Ya tentu Evi juga pasti punya kebaikan-kebaikan yang lain di samping yang telah kita sebutkan tadi. Berkenan kepada Tuhan. Nah ini adalah soal perjuangan kita terus-menerus untuk seperti bacaan hari ini adalah kalimat terakhir. Ya ini dikatakan begini, pergilah dan wartakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Pertanyaannya, dekatnya itu kapan? 10 dan 15 tahun yang lalu kita pernah mendengar sabda ini. Kerajaan sorga sudah dekat, tapi kok nggak dekat-dekat? Dekatnya kapan? Hari ini kita mendengar lagi, kerajaan sorga sudah dekat. Dekatnya kapan? Dekatnya ini
ingin menekankan soal janganlah kita menunda-nunda. Saya ingin mengatakan, bukankah kita punya penyakit? Penyakit kita, Anda dan saya adalah suka menunda-nunda. Kurang gercep, kurang gerak cepat ya untuk menanggapi. Misalnya menanggapi ajakan untuk bertobat. Menanggapi ajakan untuk berbuat kebaikan. Menanggapi ajakan untuk terlibat di lingkungan. Menanggapi ajakan untuk terlibat di dalam hidup bermasyarakat. Kita senangnya menunda-nunda. Nanti dulu nanti dulu Saya punya cerita nih. Cerita ini berbentuk pertanyaan. Ada setan junior dan ada setan senior. Siapakah setan junior? Siapakah setan senior? Setan junior itu biasanya godanya terlalu jelas. Sehingga kita bisa untuk berdebat dengan setan itu. Kita bisa melawannya. Dan kita bisa mengalahkan setan itu. Setan junior itu biasanya godanya begini. Udah nggak usah percaya kalau Tuhan itu ada. Nikmatin aja hidup. Nggak usah takut. Tuhan nggak ada. Buat apa lagi punya agama? Buat apa lagi rajin ke gereja? Itu mah gampang kita patahkan. Kalau godanya begitu. Sebab sejak SD kita udah diberitahu sama guru kita, sama orang tua kita, sama pastor kita bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan dan kita adalah ciptaan Tuhan. Berarti Tuhan itu ada. Bahkan Pancasila pun nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Ini mah setan junior bisa kita kalahkan. Siapa bilang Tuhan nggak ada? Tuhan itu ada. Saya udah tahu sejak SD. Ya. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Setan junior tuh biasanya godanya juga cuman begini. Jangan percaya surga dan neraka itu ada. Udahlah. Hidup yang asik-asik aja. Jangan lalu jadi kaku, jadi takut untuk melakukan ini dan itu. Gara-gara takut masuk neraka. Neraka nggak ada. Kalau berbuat baik masuk surga, enak aja berbuat baik. Aku melakukan kerja keras ini supaya bisa aku nikmati sendiri. Kalau setan hanya menggoda bahwa surga dan neraka itu nggak ada, ini setan junior. Bisa kita patahkan. Sejak kita SD, kita udah tahu dari guru kita, orang tua kita, bahkan dari pastor kita. Kalau berbuat baik, masuk surga. Kalau berbuat jahat, masuk neraka. Jadi bisa kita patahkan itu. Nah, setan senior itu seperti apakah? Sehingga kita sering jatuh kelepak-kelepak. Dan kita nggak bisa untuk mengalahkannya. Setan senior itu biasanya mengatakan begini, berdoa loh, berdoa itu penting. Di mana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Di mana kita bisa berkomunikasi sama Tuhan. Tapi jangan sekarang, nanti aja doanya. Itu yang bikin kita jatuh kelepek-kelepek. Bertobat itu penting loh. Kalau kita bertobat dan kita berubah menjadi lebih baik, berbalik kepada Allah, itu akan menyenangkan Allah, menyenangkan keluarga kita, menyenangkan orang-orang di sekitar kita, menyenangkan orang yang mencintai kita. Kalau kita berubah jadi baik, ayo bertobat. Tapi jangan sekarang, nanti aja. Itu yang bikin kita jatuh kelepek-kelepek. Berbuat baik itu penting loh. Ayo bantu sesama tuh. Yang sedang sakit tapi nggak punya biaya, yang pengen sekolah tapi nggak punya biaya, yang miskin dan menderita yang membutuhkan uluran tangan kita. Ayo bantu, ayo berbagi. Tapi jangan sekarang, nanti aja. Itu yang bikin kita jatuh kelepek-kelepek. Menunda dan menunda. Coba bayangkan, sepanjang hidup kita menunda berdoa.
akhirnya nggak pernah berdoa. Sepanjang hidup kita menunda bertobat, akhirnya nggak pernah bertobat. Sepanjang hidup kita menunda untuk berbuat baik, akhirnya nggak pernah berbuat baik. Apa yang terjadi? Kita meninggal mendadak. Apa yang mau dikenang dari kita? Kita adalah orang yang selalu menunda untuk kebaikan. Kita lupa kerajaan surga sudah dekat. Tapi kita nggak pernah tahu kapan urgenitas atau kesegeraan untuk bertobat itu. Kita jatuh menunda dan menunda. Itulah setan senior yang sering menggoda kita. Dan kita kalah terus. Halo, betul tidak? Maka pesan bacaan Injil hari ini menarik buat saya. Wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Maka mengenang yang telah meninggal, Evi Darmiati Harjo, kita juga boleh sekali-sekali untuk memberi pertanyaan reflektif untuk diri kita. Seandainya aku besok pagi atau besok siang, ingat loh ya, malam ini belum tentu sampai besok pagi loh. Besok pagi belum tentu sampai besok malam loh. Aku pulang ke rumah Bapak, apa yang akan dikenang oleh orang tentang aku? Apakah aku sudah bermanfaat buat banyak orang? Apakah aku sudah berkenan kepada Tuhan? Atau sampai hari ini aku masih terus menunda, akhirnya nggak ada kebaikan yang dikenang. Ke Cikarang beli obat, mulai sekarang harus bertobat. Itu pantunnya. Kita berdoa untuk Ibu Evi Darmiati Harjo, damai abadi dalam keselamatan dan kerahiman Allah. Kita berdoa untuk keluarganya diberi kekuatan iman. Dan kita berdoa untuk diri kita masing-masing, Anda dan saya. Semoga kita tidak menunda untuk bertobat dan berbuat kebaikan. Amin. Amin. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang penuh kasih, hadirlah dari rumah kami masing-masing dan dengarkanlah doa-doa kami. Bapa yang Maha Pengasih, malam ini kami kembali berkumpul untuk mendoakan sahabat kami, Evi, yang sudah berpulang ke rumah Bapa setahun yang lalu. Saudari kami Evi telah mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Kami mohon ampun atas segala dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga yang berduka, semoga mereka tidak larut dalam kesusahan, tetapi mempunyai iman yang teguh, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah seturut kehendak dan rencananya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa pula bagi keluarga dan sahabat Dempo 81 yang sudah mendahului kami. Semoga karena kerahiman dan belas kasih-Mu, mereka juga menikmati sukacita abadi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kami yang hadir di sini, semoga Allah Bapa memberi kami kesehatan, kebahagiaan, dan cinta akan Engkau dan sesama. Jagalah kami untuk selalu ada di jalan-Mu, hingga saatnya nanti kami boleh bersatu dengan para kudus-Mu di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Kita hening sejenak berdoa untuk wujud kita masing-masing. Secara khusus kita mohon rahmat agar kita dimampukan untuk tidak menunda-nunda. Menunda untuk berdoa, menunda untuk bertobat, menunda untuk berbuat kebaikan. Dan kita mohon rahmat, semoga kita dimampukan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama dan berkenan kepada Tuhan. Demikian ya Bapa doa-doa kami. Masih banyak doa yang ada dalam hati kami, yang belum sempat kami ucapkan dengan kata-kata. Semuanya kembali kami serahkan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sucikanlah aku dari kesalahan, sucikanlah aku dari dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, semoga roti dan anggur ini kau berkati dan menjadi rezeki yang mendatangkan hidup sejati bagi umatmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Evi Darmiati Harjo, yang telah 1 tahun Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Salam damai. Salam damai.
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur atas sabda dan ekaristi yang telah Kau anugerahkan kepada umat-Mu. Kuatkanlah kami dalam karya perutusan kami di dunia, agar semakin nyatalah kerajaan-Mu di bumi, sambil menantikan kedatangan Putra-Mu kembali, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Apakah ada sepatah dua patah kata atau berkat? Langsung berkata ya Romo. Baik. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga kita sekalian diberkati Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi sudah selesai, pergilah dengan membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him.
Jesus, I surrender humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender Terima kasih Romo. Atur nuwun Sama-sama. Romo. Ya, Terima kasih Romo atas sama-sama. bisanya. Sama-sama. Romo, mungkin ada sedikit dua patah kata dari wakil kami Dempo 81 akan disampaikan oleh Tony. Silakan Ton. Monggo. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Romo yang telah memimpin misa pada malam ini untuk teman kita Evi. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada keluarga Evi yang sudah bersama-sama kita mengikuti misa untuk mengenang 1 tahun teman kita Evi. Kami mendoakan supaya teman kita ini, Evi ini, bisa bahagia di sisi Tuhan Yesus Kristus dan keluarga diberikan kesehatan semuanya. Untuk sahabat-sahabat Dempo, mari kita menjaga kesehatan supaya bulan depan kita reuni di Malang bisa berkumpul semuanya. Saya kira itu, sekali lagi, mari kita jaga kesehatan supaya semuanya juga bisa berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Tony. Terakhir foto bersama dulu yuk, dinyalain kameranya. Yosafat. Mas Pendi. Tiga foto nih toh Yosafat itu. Ya nggak apa-apa wis diwakili fotone. Arek turu. Tunggal dipateni videone. Iya. Mas Pen nyopir, Mas Pen. Mas Pen nyopir ya. Oke, saya ambil gambar ya. Oke. Lihat kamera 1, 2. Action. Sekali lagi 1, 2. Bebas. 1, 2, 3. Thank you. Terima kasih Romo. Selamat ini. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima Romo. kasih teman-teman. Terima kasih Romo. Selamat malam. Selamat malam semua. Sehat, tetap Tuhan semangat. memberkati. Jangan lupa Terima kasih. bahagia. Romo mau nyanyi Romo. Oke, terima kasih Oke. Multimedia luar biasa. Nggak boleh Semuanya. nunda ya Romo ya. Ya, jangan menunda. Hidup harus bermanfaat. Hidup harus bermanfaat bagi banyak orang. Ya, Dan berkenan pada bagi Tuhan yang penting ya Romo ya. ya, betul. Kerajaan Jangan. Allah sudah dekat. Pergilah wartakanlah. Ya. Hafal semua. Ada 3 poin, Romo luar biasa malam ini. 3 poin Romo. Hebat Ya, Romo. Nyimak. Hidup bermanfaat ya. Wartakanlah. Jangan Menunda. Jangan menunda. Jangan. Ya. Itu luar biasa. Setan senior tuh suka bikin kita menunda. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu, Ben? Sorry, gimana? Dari wakil Jadi keluarga, setan mungkin senior. ada yang Baik. ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Sebelumnya saya pengen ucapan terima kasih dulu dengan Pak Lurah yang sungguh luar biasa. Selalu Pak Lurah ini memang lurah sepanjang masa. Kita nggak bisa ganti dia.
Harus besok sungguh ada luar sana. karena memang sangat care dengan kita semua. Kita harus akuin Pak Lurah luar biasa. Lalu sehat ya Pak Lurah ya. Semangat terus. Amin. Terima kasih. Kita ketemu bulan depan katanya Tony di Malang. Yes. Oke, juga terima kasih Oke Multimedia. Tanpa Diko kita nggak bisa online ini. Terima kasih Oke. Kemudian teman-teman liturgi terima kasih, Handoko terima kasih, Katman terima kasih. Siapa lagi ya? Sandi, Meme, Eni terima kasih. Teman-teman yang sudah boleh hadir malam ini juga terima kasih. Dan tentunya untuk semua keluarga dan nadetolan dari almarhumah Evi, terima kasih sudah boleh ikut bersama-sama ikut merayakan perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Mungkin ada satu dua patah kata dari mewakili keluarga Evi. Dipersilahkan. Siapa yang mewakili, monggo. Baik, saya yang mewakilin. Saya iya. Eni, adiknya Bu Evi. Iya, Bu Emi. Pertama-tama saya sungguh berterima kasih buat saudara-saudara semua, juga Romo Susilo yang sudah melayani kami dengan baik. Kami berterima kasih, nggak ada kata yang bisa kami sampaikan. Saya sungguh bersyukur buat teman-teman GFV yang begitu peduli sama kami. Kami juga nggak bisa menyebutkan kata-kata apapun yang tadi Pak Beni sampaikan. Saya juga ikut berterima kasih pada sahabat-sahabat GFV. Terima kasih buat semuanya. Dan saya juga ikut berdoa agar semuanya boleh dikasih sehat, diberi panjang umur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih Bu Emi. Sama-sama. Sehat semuanya. Teman-teman yang tadi teman kita Tony sudah menyampaikan, minimal yang hadir malam hari ini kita ketemu di Malang ya, bulan depan. Ya. Paling tidak. Ya Ton ya. Jadi yang hadir malam ini sudah ada 30-an orang harus hadir malam ini. Di absen ya, Beb? Di absen. Pamit ya. Thank you, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, malam.